start with a blunderbuss. Always had a lot of things. Always had a lot of things. Always had a lot of things to do. Always had a lot of things. Always had a lot of things. Always had a lot of things to do. Thought it would be easy, but it was not. It's proven my blunderbuss. The feeble marks it leaves when it triggers. You can Jadi karena semalam kita nginep di tenda, abis itu pagi-paginya kita sarapan kan, minum teh segala macem. Tapi nggak bisa lama-lama karena kita harus siap-siap ke Bumi Ayu. Kita akan ngelakuin sesuatu hal yang gak kalah serunya dibandingkan yang lain, yaitu caving. Penasaran banget gue nih kayak gimana nih. kill a lot of men with it. I'm on the verge of a breakdown. I'm on the brink of an epic meltdown. I'm on my way to a flatline. Oh yeah. No, I don't really wanna leave. Hari ini kita turun yang vertikal 18 meter. Dan bentuknya kayak dome. Jadi dome kayak lampu di tengah rumah gitu, digantung. Gantung kita turun sampai ke bawah 18 meter. Dari situ kita nanti ketemu sungai. Kita ikut di sungai, ada danau di dalam guanya, ada air terjun di dalam guanya. Nanti kita istirahat di situ, kita ngeteh di dekat air terjun. If I let this go, if I let you go, would the scars continue to show? I'm on the verge of a crackdown. I'm freaking out, got a bottle of Jack down. I'm on my way to a blackout. Oh yeah. No, I don't really wanna leave you behind, but apparently you can't. Let's go under. Try to let you go. Jadi kita berjalan untuk menuju ke mulut goa. Kita melewati semak belukar, jalan. Akhirnya kita ketemulah dengan mulut goa yang ada pagernya. Gue nanya ke Pak Ferry, kok dipagerin Pak? Gitu. Soalnya kalau nggak dipagerin banyak orang-orang yang masuk ke situ tanpa izin, dan itu kan bisa bahaya kalau misalnya bukan orang yang bener-bener tahu jalur goa itu bagaimana kan. Lagi-lagi sebelum turun gue nginget Jesslyn, kayak dia pasti seneng banget nih, soalnya untuk turun itu kita harus vertikal dulu, jadi kita harus menggunakan tali, jadi kita diturunin gitu. Ini Jesslyn pasti seneng banget, dia pasti teriak-teriak karena dia suka banget dengan hal-hal yang agak-agak ekstrim kan. Ya udah, akhirnya gue doain, pokoknya sebelum gue masuk, gue berdoa untuk diri gue sendiri, kayak semoga kayak baik-baik semuanya, dan gue juga berdoa untuk Jesslyn, semoga dia cepat pulih. Baru turun loh ini. Gue ngeliat sekeliling gue kayak awan. Lo kayak ngebayangin nggak? Jadi kayak pas lo turun kayak dunia lo kebalik gitu loh. Kayak tiba-tiba jeret gitu. Tapi akhirnya pas nyampe bawah, gue nggak bisa ngeliatin apa-apa. Pada akhirnya kan ada senter kan dinyalain semuanya. Wah, ngeliat tuh
bener-bener isi goa tuh kayak gimana, batu gitu kan. Dari jalanannya juga udah yang batu-batunya tuh parah gitu. Bener-bener yang gue pikirin cuma aduh gue takut batunya jatuh nih, takut kena kepala atau apa, aduh takut kejadian yang enggak lagi kan. Selama perjalanan di goa itu kita juga nemuin yang namanya kayak binatang-binatang yang hidup di dalam goa itu. Mungkin sejenis udang. Itu tuh hampir kayak disebutnya juga udang purba. Kita jalan dan akhirnya kita ketemu air terjun Bidadari. Emang disebutnya begitu, air terjun Bidadari. Di situ gue sama Putri cuci muka, cuci tangan. Karena airnya tuh bener-bener seger banget, beda dari yang air arus yang di dekat kaki kita itu kan. Ada beberapa proses alam yang membentuk suatu kayak batunya itu jadi kayak emang dari atas itu namanya stalaktit kan. Nah itu yang dari atas. Nah kalau yang emang dari bawah itu namanya stalagmit. Jadi sama aja sih prosesnya. Jadi tapi dia kebalikan aja. Juga itu semacam kayak stalaktit, dia dari atas tapi dia transparan, namanya soda straw. Jadi gue nggak ngerti sih itu gimana, cuma emang warnanya kayak bening gitu, terus agak panjang, jauh lebih panjang daripada stalaktit kayak sebelumnya gitu, kayak sekitar 15 sentian gitu. Dan itu gue cuma nemu satu doang gitu kan, jadi kayak one of a million mungkin ya, keren sih. Dirty basements, dirty noise, dirty places coming home. Two worlds alone. Dan bayangin deh. Did you ever like it then? I would stand in line for this. There's always room in life for this. Abis kita beristirahat, Pak Ferry nanya, mau nyobain nggak sensasi di dalam zona gelap abadi? Terus waktu, wah gimana nih gitu. Katanya semuanya matiin lampu, tapi rule-nya dia yang paling terakhir untuk matiin. Terus yaudah ya, saya hitung ya dalam 3, 2, 1 saya akan matiin. Oke, akhirnya 3, 2, 1 ceklek, langsung wah gitu. Langsung kayak kaget. Gue nyoba kan kedip, melek, terus kayak sama aja sih, kok sama aja gitu. Terus kayak aduh, gimana nih? Juga kita manjat. Yang menurut gue trekking yang paling berat itu pas bagian jadi dimana kita harus nyebrang. Tapi nyebrang itu nempel ke dinding-dinding goanya itu karena di bawahnya itu benar-benar dalam banget. Dan kalau lo kepleset dikit mungkin lo akan jatuh dan gimana ya keadaannya, aduh nggak tahu deh, pasti babak belur lah yang pasti ya. Itu yang bikin gue takut karena gila lo harus nempel ke dinding terus ngeliat ke bawah, gila itu dalam banget, lo harus hati-hati. Di situ yang menurut gue trekking paling berat. Dan udah gitu sepatu boot gue udah yang kayak udah kena lumpur, licin lah, jadi kayak nginjak batu dikit licin.
Jadi mesti hati-hati. Dan gue tuh mungkin kayaknya sih paling lama ya untuk nyebrang. Aduh Pak, gimana nih Pak? Gimana? Pas air-air sebelum kita ngelewatin lumpur, jadi emang ada beberapa kayak kolam-kolam kecil itu ternyata di dalamnya itu ada blind fish, ikan buta. Jadi ikannya itu karena nggak dapet sinar UV, dia itu warnanya itu kayak bunglon gitu loh, bukan bunglon sih, kayak lebih menyatu dengan tanah di bawahnya, jadi warnanya coklat-coklat agak-agak nggak jelas gitu, keruh. Emang dia cuma berenang di sekitar situ aja. Dan treknya, jadi emang ada yang di kolam situ, ada yang emang di tanah. Jadi lebih baik kita ngelewatin tanah, soalnya itu kan tempatnya untuk blind fish, jadi kita jangan ganggu dia juga. Berikutnya gue dan Putri tuh melintasi yang kayak lumpur-lumpur gitu kan. Bapaknya udah bilang, kalian harus hati-hati ya, berikutnya ini lumpur. Dan lumpurnya itu harus pinter-pinter lah kaki kita gitu kan. Pas giliran gue maju, wah awalnya nggak apa-apa. Pas berikutnya sepatu gue udah nyangkut banget, dalam banget, dan nggak bisa dicabut kan. Gue udah sempet, Putri tolongin gue, tungguin gue gitu kan. Akhirnya gue memutuskan untuk lepas sepatu. Bapaknya jalan, ikutin, terus bapaknya bilang, coba deh lihat ke atas. Pas lihat ke atas, wah kita langsung berdua jerit-jeritan, wah gila Putri, akhirnya kita udah sampai, udah mau keluar gitu kan. Gila, ngeliat cahayanya aja tuh kayak udah seneng banget, karena kita udah sekitar 4 atau 5 jam kita udah di dalam kan. Oke, ke atas. Untuk caving in kali ini sih, aduh gila, udah gak akan pernah terlupakan sih. Challenge-nya mantep, parah. Gitu. Aduh, gila, parah sih challenge-nya. Climbed your city's walls. Do you remember me as the vow? How I prayed for your cause. I stood still, it's what I did. Love like as is never fixed. I stuck around. I did I saved you every time. I was a fool for love. I was a fool for
caving itu salah satu yang terseru ya buat gue sendiri karena lo kayak masuk ke dunia lain. Ya yang gue harap sih pokoknya Jesslyn harus cepet sembuh dan ikut kita lagi untuk ikut Truth Beauty lagi, challenge semuanya lo harus ikut pokoknya. Then you blame me and got me out. How long did you think I'd last? Then you disappeared for weeks to pout. How many times could I